Kata si Jokowi, kereta cepat itu investasi sosial. Jangan dilihat untung ruginya. Transportasi massal, transportasi umum itu tidak diukur dari laba, tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial. Social return on investment. Kenapa bisa sampai ada dugaan korupsi? Karena emang itu proyek yang nggak masuk akal. Bahkan Pak Ignatius Jonan pun udah bilang, proyek itu nggak perlu. Karena ntar bla 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 bla. Malah dipecat. Kalau emang dari awal nggak nyari untung, harusnya nggak boleh pakai BUMN dalam bentuk perseroan terbatas atau PT. Karena yang namanya PT itu pasti cari untung. Kalau emang dari awal nggak nyari untung dan pakai embel-embel demi rakyat, harusnya full pakai duit APBN dan harus minta persetujuan DPR. Dan kalau pakai duit APBN, karena itu duit rakyat, hitung-hitungannya pasti beda. Berarti harus pakai Jepang untuk pembangunannya. Kenapa? Karena harga yang ditawarin Jepang dan bunga utangnya itu jauh lebih murah. Cuman 0,1% daripada Cina yang bunganya 3,4%. Dan kalau emang dari awal nggak nyari untung, harusnya nggak pakai skema bisnis to bisnis. Karena kalau pakai skema itu jelas untuk cari untung. Namanya aja skema bisnis, simpel kan? Tambah bingung lagi kan lu gimana caranya ngebelain junjungan lu. Jadi sekarang tinggal tunggu bom waktu aja. Siapa yang berani bongkar dan siapa yang ditangkap. Begitu pula siapa yang bakalan dijadiin kambing hitam. Apa lo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, akhirnya Jokowi buka suara, yaitu proyek kereta cepat WUS yang merugi. Jadi alasan Jokowi bukan beban negara, ya. Kereta cepat yang sekarang rugi itu katanya bukan beban negara, tetapi investasi sosial rakyat. Jadi Jokowi mencari alasan, ngeles menyebut bahwa itu bukan beban negara, tapi investasi sosial rakyat. Jadi dengan begitu enaknya Jokowi menyebutkan bahwa itu investasi sosial, negara harus membayar hutang begitu besar ke Cina. Dengan seenaknya mengatakan ini bukan beban negara, tetapi investasi sosial. Sampai pengamat ekonomi menyomprot Jokowi mengatakan pembenaran yang menyesatkan. Jadi menurut netizen di sosial media, sepertinya Jokowi ini sudah mulai panik, ya. Karena desakan-desakan dari masyarakat supaya KPK ini memeriksa ada dugaan korupsi di kereta cepat. Tentunya ya yang menyeret Jokowi. Jadi menurut pengamat ekonomi ini akal-akalan kelas berat. Jadi proyek dibilang rugi investasi sosial. Yang nikmatin pejabat dan kroni, yang bayar bunganya rakyat. Jadi begitu enak membuat statement seperti itu. Sedangkan negara rugi akibat kebijakan Jokowi. Nah, gara-gara pernyataan Jokowi ini ya mengundang komentar netizen ya di sosial media ya. Coba kita simak ya komentar netizen. Betul, WUS memang transportasi umum buat masyarakat umum. Tapi kan syarat dan ketentuan berlaku ya masyarakat umum yang rela bayar 250-300 ribu untuk sekali jalan ke Bandung atau Jakarta di saat mayoritas dari kita itu masih kelas menengah ke bawah. Di saat UMR Bandung aja cuma sekitar 4 jutaan. Makanya nggak heran WUS itu penumpang hariannya cuma 16 ribu, jauh dari targetnya yang 30 ribu. Makanya aneh bikin Transum kok target marketnya kalangan atas. Apanya yang investasi sosial? Beda sama Transjakarta, KRL, MRT yang sehari-hari dipakai sama pekerja, sama pedagang. Yang satu hari itu bisa ngangkut jutaan orang. Bahkan berdasarkan data, 96% penduduk Jakarta itu sudah terlayani oleh transportasi umum. Ini baru investasi sosial, manfaatnya kerasa. Namanya infrastruktur, itu pasti bisa dipakai guys. WUS ada yang naik. Tapi dalam pembangunan infrastruktur tersebut, apakah prudent atau enggak? Artinya sesuai kebutuhan masyarakat gak? Lebih banyak beban atau manfaatnya? Pendanaannya sehat gak? Tepat guna gak? Jadi ya pembangunan tuh bukan asal jadi, bukan yang penting ada. Apalagi karena FOMO. Akhirnya, mantan Presiden Jokowi buka suara soal proyek kereta cepat WUS. Pak Jokowi bilang, proyek ini sejak awal bukan untuk cari untung, tapi investasi sosial jangka panjang. Katanya, prinsip transportasi massal itu layanan publik, bukan mencari laba. Pernyataan ini kelihatannya benar, tapi konteksnya salah. Yang dipersoalkan publik bukan tujuan sosialnya, tapi tata kelolanya. Masalahnya bukan di ide kereta cepat, tapi di bagaimana proyek ini dijalankan. Penuh kejanggalan dari awal sampai seterusnya. Awalnya, proyek WUS dijanjikan murni B2B antara Indonesia dan Cina, tanpa beban APBN. Tapi faktanya,
malah minta suntikan dana negara, bahkan bikin BUMN terlilit utang. Dan yang mengubah juga Pak Jokowi sendiri melalui Perpres nomor 93 tahun 2021 dari skema bisnis berubah jadi beban publik. Jadi wajar kalau publik bertanya, kenapa biaya WUS bisa jauh lebih mahal dari negara-negara lain, bahkan dari Cina sendiri? Masalahnya jelas, tata kelola yang buruk dan keputusan politik yang tidak rasional. Dulu Jepang menawarkan proyek lebih murah dengan bunga lebih rendah, tapi pemerintah justru memilih Cina yang biayanya lebih tinggi dan pinjamannya lebih berat. Hasilnya, cost of run besar, beban BUMN meningkat, dan publik yang akhirnya menanggung. Jadi, ini bukan soal WUS untuk rakyat seperti klaim investasi sosial. Masalahnya, siapa yang bertanggung jawab atas tata kelola yang buruk dari awal dan dugaan markup serta korupsi ini? WUS boleh cepat, tapi kebocoran uang rakyatnya ternyata jauh lebih cepat. Ada berita begini nih, mulai selidiki dugaan korupsi WUS, KPK siap panggil Jokowi Luhut. Alah, kayak berani bae lo. Paling gue sampai di kantor KPK nih. Bapak, mau makan, mau minum apa bapak? Udah makan belum pak? Palingan gue begitu. Bapak di sini aja nih, kami udah sediakan kursi yang empuk, yang nyaman buat bapak duduk. Ngomong-ngomong badannya pegel-pegel nggak pak? Nih saya panggilin tukang pijat. Paling kan begitu. Dipanggil doang, dilayanin di sono mah. Kayak berani banget deh. Berak lu sember, cebok sendok belepotan. Paling kan ujung-ujungnya begitu dilayanin. Bapak udah madang belum hari ini? Kasus yang lain ke korupsi or ditanganin, apalagi yang ini, yah deh. Kasus BI mana ono? Tenggelam. Terus kasus yang lain-lain mana? Pada tenggelam semua. Kayak Antam, Pertamina, mana? Itu sampai sekarang ya kan? Apalagi ini. Paling gue sampai sono, Bapak mau tidur dulu apa enggak? Begitu. Yah deh, pedat banget lo. Pertanyaannya, bisa nggak presiden diadili karena mengambil kebijakan yang merugikan rakyat? Bisa, tapi nggak di Indonesia. Kalau di Indonesia, kita nggak mengenal tradisi akuntabilitas. Mantan presiden atau pejabat publik selalu dianggap suci, nggak bisa disentuh, spesial di mata hukum. Padahal enggak loh. Kita selalu nganggap pejabat publik itu, udahlah, Jokowi kan udah menjabat 10 tahun, jasanya udah banyak, bendungan udah dibuat, jalan tol udah dibuat, infrastruktur dibuat. Loh, kok giliran pembangunan yang berhasil dianggap karya Jokowi? Tapi kalau hutang kayak kereta cepat, anggaran yang besar kayak IKN dan merugikan, sampai mau mangkrak sekarang, bukan dianggap tanggung jawabnya Jokowi. Kenapa double standar gini? Giliran rezim yang berkuasa kayak Jokowi, punya kebijakan yang merugikan, penegak hukumnya lelet. Nggak ada kemudian upaya untuk mempidanakan atau mengadili. Kalau oposisi yang lagi berisik, kayak Tom Lembong, bikin kebijakan impor gula yang mana kebijakannya juga disetujui Jokowi, penegak hukumnya cepet banget pengen mempidanakan Tom Lembong. Double standard kan? Kebijakan itu nggak bisa dipidana harusnya kalau menurut undang-undang. Tapi kalau koruptif, kolusi, nepotisme, berkhianat itu bisa. Tapi hanya berlaku buat oposisi. Buat rezim berkuasa nggak berlaku. Itulah lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Jadi jangan pernah alergi sama tagar adili Jokowi, karena di Korea Selatan, Amerika, Prancis biasa aja mantan presiden diadili karena membuat kebijakan yang koruptif, abuse of power, dan merugikan rakyat. Akhirnya dia buka suara setelah sebelumnya bungkam bahwa itu katanya proyek transportasi massal dan memang tujuannya bukan tidak untuk mencari laba. Keputusan Jokowi buka suara itu kan menunjukkan ya dia ternyata mulai gelisah ya melihat tuntutannya begitu deras dari masyarakat. Ya, pada akhirnya Presiden Jokowi berkomentar soal WUS ini. Sebenarnya bukan berkomentar, terpancing untuk berkomentar. Itu penanda bahwa ada sesuatu yang dia atau beliau antisipasi membahayakan. Membahayakan siapa? Ya membahayakan dirinya karena dia yang lagi disorot di dalam kasus kereta cepat ini. Jadi kita bisa baca psikologi Pak Jokowi untuk apologetik, mencoba untuk mencari pembenaran terhadap kebijakan penganggaran WUS ini yang sekarang justru sedang diperiksa. Saya nggak tahu diperiksa atau disidik atau diselidiki. Yang penting soal ini sudah masuk di dalam wacana korupsi, karena itu KPK sudah turun tangan, itu masalahnya. Jadi kalau kita bedakan dengan
seluruh isu menyangkut Presiden Jokowi di masa lalu, dinasti, jasa palsu, fufafa, kelihatannya atau terlihat cukup efektif isu yang diangkat oleh media massa itu yang setiap hari disorot itu soal WUS ini. Dan poin dasarnya adalah bukan soal pembelaan Pak Jokowi bahwa ya ini untuk kepentingan sosial maka keuntungan sosialnya yang harus didahulukan. Ya bukan soal keuntungan sosial, kerugian yang disebabkan oleh salah perencanaan itu yang dipersoalkan, dan kerugian itu sudah mulai dikaitkan dengan manipulasi kan. Jadi masalahnya adalah kereta cepat ini diduga itu di markup. Kereta cepat ini diduga ada cashback segala macam tuh. Jadi kebijakannya yang dipersoalkan bukan aspek sosialnya. Memang semua transportasi publik tidak perlu cari untung, walaupun ada beberapa yang ya justru untung tuh. Beberapa data Anda bisa lihat, misalnya transportasi publik di Jepang, di Prancis atau di Italia, kan ada data yang menunjukkan justru untung. Jadi kalau Pak Jokowi mulai merasa terganggu, maka kita mesti baca itu sebagai upaya beliau untuk menghindar dari sorotan korupsi, kira-kira itu. Tapi di dalam politik semakin terbaca upaya menghindar, makin sorotan akan makin kuat ke sana tuh. Jadi kita lihat lagi bagaimana isu-isu yang pada akhirnya menyeret keluarga atau politik dinasti dari Presiden Jokowi pada waktu dia memerintah. Tentu juga ada nama-nama lain yang sudah mulai disebut oleh publik yang ikut bertanggung jawab atau harus mempertanggungjawabkan isu yang sekarang beredar bahwa WUS itu ada satu perencanaan yang koruptif. Nah, itu lebih indikatif sebetulnya, satu perencanaan yang koruptif. Yang menarik juga sikap Menteri Keuangan Purbaya yang sejak awal dia tegas menolak APBN digunakan untuk membayar utang WUS. Pokoknya dia nggak mau tahu deh ini urusan utang yang harus diderita oleh PT Kereta Cepat ini ya, PT Konsorsium Kereta Cepat ini ya. Dan tapi ketika dia kemudian ditanya soal pernyataan Pak Jokowi, kemudian dia juga menyatakan benar bahwa argumen Pak Jokowi itu benar walaupun sedikit. Ini masih ada kata walaupun ada tetapinya, tapi tetap saja dia membenarkan soal ini. Kan orang kemudian jadi bertanya-tanya, maksudnya apa benar yang sedikit? Kalau benar yang sedikit berarti banyak salahnya dong, ya gitu. Tapi kenapa dia menggunakan diksi semacam itu, tidak selugas seperti biasanya gitu? Ya, tapi di pihak Pak Purbaya yang di awal sebetulnya memicu perdebatan ini atau kontroversi ini, Purbaya mulai juga apologetik. Kan komentar Purbaya ketika ditanya soal bus itu, soal komentar Pak Jokowi bahwa itu ada dimensi sosialnya, Purbaya membenarkan, walaupun dia mengatakan ya itu sedikit benar bahwa ada aspek sosial. Tetapi kan dari awal Purbaya mendorong publik untuk mempersoalkan pindahnya pembiayaan itu dari APBN ke bisnis kan. Jadi bagaimana kita mau lihat konsistensi dari Purbaya? Kan Purbaya mesti katakan iya betul ada aspek sosialnya, tetapi kan tetapinya yang mesti diperkuat bahwa diduga kalau dia bersifat sosial ya APBN aja dong supaya jelas pertanggungjawabannya. Kalau bisnis ada aspek sosial itu nggak masuk akal. Jadi kelihatannya Purbaya juga apologetik. Kita bisa periksa apakah betul pada akhirnya pembiayaan itu, utang itu akan dibiayai oleh APBN. Kan itu juga yang masih tanda tanya. Kan itu bahasa tubuh dari Pak Jokowi hendak menerangkan bahwa itu adalah kereta itu demi yang sosial. Karena itu jangan persoalkan untung ruginya. Purbaya akhirnya membenarkan itu, sedikit membenarkan. Padahal dari awal Purbaya justru menolak prinsip bahwa itu bisnis yang merugikan masyarakat, kan itu dasarnya kan. Jadi karena dia merugikan maka Purbaya nggak mau bayar sebagai Menteri Keuangan. Jadi kita lihat bagaimana transaksi argumen ini, dua-duanya apologetik. Purbaya apologetik, Jokowi juga apologetik. Tetapi yang betul-betul menuntut supaya ada kejelasan di dalam kasus ini adalah publik, dan itu duduk perkara ini akan terus menjadi sorotan. Nah, kita mau lihat misalnya di dalam adu argumen atau adu apologia antara Jokowi dan Purbaya di mana posisi presiden, kan itu pada akhirnya yang mungkin Pak Purbaya juga lagi menunggu sinyal presiden diteruskan nggak ini, atau pada akhirnya mungkin Purbaya mengatakan presiden sudah perintahkan supaya pakai APBN. Mana kita tahu pembicaraan di belakang layar kan. Tetapi yang jelas yang terbaca adalah Presiden Jokowi cemas kalau isu ini dilanjutkan maka dia akan mendahului bahkan soal ijazah palsu, soal fufafa, karena KPK sudah mengambil langkah untuk menjadikan ini sorotan, dan KPK sudah minta supaya semua yang punya data itu tolong disampaikan ke KPK untuk mempercepat dan menjernihkan sebetulnya dulu perkara dari kasus WUS. Kasus WUS ini kan tampaknya sudah menjadi burning issue. Bahkan tadi Anda memprediksi ini bakal lebih cepat bergulir karena hukum dibandingkan kasus ijazah Jokowi. Kalau kasus ijazah Jokowi memang bulat aja ini. Sekarang tinggal bagaimana keseriusan KPK yang mengaku telah menyelidikinya dan bagaimana sikap dari pemerintahnya Prabowo. Ya betul, Saudara Herso, bahwa publik menunggu kelanjutan kasus ini. Kan tidak mungkin ini tiba-tiba dihentikan lagi karena
permintaan khusus dari seseorang yang mulai terdesak atau karena transaksi baru terjadi antara Presiden Jokowi dengan Menteri Keuangan Purbaya. Tetap ini isu yang akan jadi tagihan publik untuk diselesaikan. Karena skala korupsinya itu kalau bisa diperlihatkan satu waktu nanti itu betul-betul mencengangkan. Dan itu penanda pertama bahwa Republik ini memang menyimpan berbagai macam kasus dan skandal sebetulnya. Tapi dia harus diselesaikan secara hukum atau secara politik, kan itu hanya itu pertanyaannya kan. Nah, saya menganggap bahwa Presiden Prabowo mengerti pada akhirnya, dengan mudah kita pahami bahwa kalau masalah ini dibuka itu banyak betul orang atau sedikit orang yang kedudukannya tokoh itu akan ada di situ. Nah, justru karena kedudukannya tokoh maka dia sensitif. Tetapi publik menunggu terus supaya Presiden Prabowo memberi sinyal lebih kuat apakah Purbaya diberi hak untuk menjadi semacam sebut aja koboi yang diandalkan oleh Presiden. Dan itu penanda awalnya adalah sifat apologetik tadi dari Purbaya. Kita bisa baca itu. Kalau Pak Purbaya betul-betul ingin jadi koboi yang konsisten, mestinya dia bilang ya apapun keterangan Pak Jokowi itu tidak benar, karena faktanya itu dibisniskan sebetulnya. Jadi jangan menganggap bahwa ini ada pelayanan publik seperti kereta Parahyangan misalnya yang atau kereta-kereta lain yang sebetulnya juga akhirnya dibatalkan keuntungannya karena bersaing dengan kereta cepat yang harga dan prospeknya ditentukan secara sepihak oleh pemerintah, dan di dalam penentuan itu terbukti atau mulai terindikasi adanya korupsi, kan mestinya begitu kan. Jadi Purbaya harus datang dengan konsistensi awal buat dia menduga ada korupsi di situ, walaupun dia tidak ucapkan tuh, yaitu berubahnya skema pembiayaan yang menguntungkan Cina, kan itu mesti dianalisis. Apalagi kalau diperiksa bagaimana Purbaya seolah-olah menyodorkan problem itu pada Danantara dan tidak urusannya dengan keuangan negara, padahal di ujungnya tetap perjanjiannya akan ditagihkan pada negara, pada pajak rakyat kan, pada akhirnya begitu kan. Jadi Purbaya juga harus lengkap, konsisten dan koheren argumennya tuh, supaya publik merasa oke, saudara Purbaya betul-betul menjadi koboi. Jangan sampai suatu waktu orang anggap bahwa kalau begitu sifat apologetik dari seorang koboi ya sebagian besar salah tapi sebagian kecil menguntungkan. Jadi sifat-sifat seperti itu jadi Purbaya dari koboi jadi koboi cengeng, akhirnya begitu yang akan dinilai. Bagi orang yang mengaku pernah bekerja untuk Jokowi, untuk SBY, untuk Luhut dan sebagainya, Purbaya juga harusnya paham dong apa yang terjadi dengan WUS ini ya. Karena itu kita menuntut konsistensi Purbaya, menolak menggunakan APBN untuk bayar utang. Tapi pada waktu itu kan dia menyatakan kecuali ada keputusan politik. Nah, kalau ada keputusan politik artinya dia udah bukan tanggung jawab gue lagi, tapi itu kewenangannya ada Presiden Prabowo. Kira-kira seperti itu ya maksudnya. Ya betul Bung Herso. Kalau kita lanjutkan logikanya, bukankah Purbaya mengatakan dia pernah jadi penasihat dan pemberi sugesti pada kebijakan ekonomi Pak Jokowi. Artinya untuk kasus yang skala sebesar ini Purbaya pasti tahu detailnya, atau cukup tahu detailnya, atau bahkan tahu segala hal kan. Pak Purbaya juga ada di dalam kebijakan yang ada di dalam lingkungan pembuat kebijakan ketika masih jadi anak buah Pak LBP kan. Jadi kita mesti tagih konsistensi itu, dan menagih itu memang membutuhkan energi publik, dan energi publik tidak akan kehabisan. Justru Pak Purbaya yang mungkin satu waktu kehabisan energi, lalu dia turun dari sebagai koboi, dia turun dari kuda lalu menyerahkan pistolnya dan berjalan kaki pulang menyusuri jalan-jalan kaktus di Texas misalnya. Jadi kita mau lihat itu sebetulnya karena kita ingin ada seseorang yang dari awal diandalkan oleh publik menjadi koboi, yaitu Pak Purbaya, tetapi jangan sampai dia kehilangan energi dia karena dia merasa bahwa dia tidak di-backup oleh Presiden Prabowo, padahal dia katakan bahwa dia akan di-backup sepenuhnya. Nah, kalau di-backup sepenuhnya, koboi itu kalau udah di-backup sepenuhnya itu 2 kali energinya tuh. Energi dia sendiri sama energi bosnya kan, itu intinya tuh. Walaupun di zaman Wild West itu koboi itu nggak ada bosnya tuh, dia sendirian aja tuh di atas pelana kuda tuh. Jadi sekali lagi selamat datang koboi. Kita sebutnya ya Purbaya koboi akal sehat, tetapi harus konsisten. Begitu kehilangan konsistensi, dia berubah dari koboi akal sehat menjadi koboi cengeng.